Kebebasan, percintaan, perjalanan, game fantasi virtual reality terbaik, itulah Crown Life. Cerita diawali oleh orang yang mengacungkan jari tengahnya, lalu berlanjut kepada wanita yang menolak seseorang dengan alasan masih pemula, dan dilanjutkan oleh bocah yang mengatakan perlengkapanmu seperti sampah. Ya, dia adalah MC kita bernama Ziu atau Peace. Dan di sini si Peace pun berteriak, game ini menyebalkan, benar-benar sampah, ucap si Peace. Sampai dia tidak menyadari dia menjadi pusat perhatian. Dia pun menggerutu memamerkan bahwa senjatanya hebat, dan dia menghabiskan uang untuk membeli pedang itu. Saat Peace sedang marah-marah, tiba-tiba ia dihampiri oleh seseorang wanita dan ia menyapa Peace. Saat itu pula Peace menjawab, "Siapa ya?" ucap Peace terpesona oleh kecantikannya. Siapa sangka wanita cantik itu mengajak Peace masuk ke dalam party. Peace pun terdiam dan mengatakan di dalam hatinya, "Chrono Life benar-benar indah," ucap Peace. Singkat cerita, mereka berdua berjalan bersama. Peace pun memamerkan senjatanya yang sampah itu, dan sang wanita menjawab bahwa Peace seperti pahlawan dari dalam dongeng. Ya, di sini Peace menghayalkan masa depan dengan wanita itu sampai-sampai ia memikirkan nama untuk anaknya nanti. Singkat cerita, perjalanan mereka sudah sampai tujuan, ucap si wanita itu. Dan Peace pun kebingungan karena ini baru di tengah hutan. Siapa sangka ternyata wanita itu hanya menjebak Peace. Dan Peace pun bertanya, "Kenapa tiba-tiba menyerangku?" ucap si Peace, "Apa kau mengincar senjataku?" Wanita pun menjawab, "Aku gak butuh sampah, aku hanya memancingmu ke tengah hutan hanya untuk mengeliminasimu," ucap sang wanita sambil tertawa. Dan mengatakan bahwa Peace seorang pecundang. Di sini sepertinya Peace sangat marah. Akan tetapi Peace masih belum cukup kuat untuk menghadapi wanita itu. Setelah Peace kalah, wanita itu pun berubah dan mempunyai sayap. Ya, dan di sini Peace dispon lagi ke kota dengan wajah kesal. Peace pun mengambil sebuah palu di dalam tasnya. Palu itu bernama Reversing Hammer yang berguna untuk meningkatkan level perlengkapan sebesar 1. Ya, gampangnya mengupgrade senjata dengan risiko kegagalan. Peace pun memukul palu itu ke pedang kebanggaannya. Tanpa diduga pedangnya patah dan peralatan lainnya pun sama-sama gagal. Yang tersisa hanyalah sengpak saja, guys. Saat dalam putus asanya, ada yang melempar sebatang kayu, dan kayu itu bernama wooden stick, senjata dasar pemula. Itu sangat lemah. Dan yang melempar kayu itu adalah seorang anak kecil. Peace berbicara dalam hati, "Ada apa dengan karakter emoticon ini? Dia seperti pemula," ucap Peace. Ternyata anak itu memberikan sebatang kayu kepada Peace. Peace pun semakin murung. Di kekosongannya itu, dia iseng mengupgrade kayu itu. Peningkatan sukses, bertambah 1 level pada kayu itu. Dia terus mencoba dan berakhir dengan keberhasilan. Peace pun menggerutu, kenapa item sampah malah berhasil? Ia pun mencoba terus menerus, berharap kayu itu rusak. Karena semakin tinggi tingkat upgrade, semakin tinggi kegagalannya. Singkat waktu, Peace mulai kelelahan dan ia mengupgrade untuk terakhir kalinya. Dan ia pun sangat kaget, senjata kayunya mencapai tingkat tertinggi, yaitu 99. Ia pun sangat bingung karena senjata yang berada di level 10, tingkat keberhasilannya kurang dari 5%. Ia pun mengambil tongkat itu dan tidak sengaja menjatuhkannya. Ledakan pun terjadi sampai keluar bumi. Peace sangat amat kaget. Player lain pun sangat panik sehingga menyangka itu adalah naga yang menyemburkan api. Semua orang termasuk Peace melihat ke satu tempat. Itu adalah serangan Peace yang berhasil membelah benua. Windows muncul memberitahukan bahwa Peace mengeliminasi player dan Nor ID-nya meningkat. 850.617 orang tereliminasi karena serangan Peace barusan. Peace pun tersenyum jahat sembari membayangkan wanita yang mengkhianatinya dan player lainnya yang sudah menghinanya. "Sekarang saatnya bagimu untuk belajar," ucap Peace. Di sini kita diperlihatkan kehidupan nyata si Peace yang mengatakan di kehidupan nyata dia bukanlah siapa-siapa, memiliki penampilan yang biasa saja. Kembali ke game, Peace ditabrak oleh player yang berbadan kekar dan pria itu memarahi Peace yang menyenggolnya, dan pacar pria itu hanya menertawakannya. Peace pun menjawab, "Dasar botak gendut," ucap si Peace sambil memukul pria itu dengan kayunya. Pria itu semakin marah dan tiba-tiba dia langsung tereliminasi seketika. Pacar pria kekar itu ketakutan. "Akulah karakter utamanya," ucap si Peace. Seketika peringatan muncul yang mengatakan durability senjatanya menurun. Peace pun panik karena senjatanya hanya tersisa 3 kali serang lagi.
Setelah 3 kali serang, senjata itu akan hancur. Peace kembali putus asa. Setelah merasakan dia karakter utamanya, dia mengingat akan pengkhianatan dan hinaan sebelumnya. Peace berdiri dengan semangat. Scene beralih ke tempat yang cukup menyeramkan. Peace berjalan di tempat itu dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, monster dengan mata menyala muncul. Itu adalah naga berkepala 2. Itu adalah bos monster terkuat bernama Urus. Naga itu mengatakan, "Seorang manusia yang sangat lemah. Kau telah melewati batas," ucap sang naga. Saat naga itu masih berbicara, tiba-tiba serangan dahsyat mengenainya, yang membuat satu kepala naga itu hilang. Ya, serangan Peace hanya tersisa 2 kali serang lagi. Naga pun mengajak Peace berbicara. "Tolong tunggu sebentar, kakak," ucap si naga. Peace pun menjawab, "Kakak, bukannya tadi kau memanggilku bodoh?" jawab si Peace. Peace pun melancarkan serangan lagi kepada naga itu. "Tunggu," ucap si naga. Tiba-tiba ekspresi sang naga berubah melihat senjata kayu milik Peace. Peace hanya tersisa 1 serangan lagi sebelum senjatanya hancur. Lalu sang naga mengatakan bahwa ia bisa membantu masalah durability pada senjata Peace. Peace tidak mengerti ucapan sang naga. Naga pun menjelaskan tentang Ego Sword, yang intinya senjata Peace dimasuki oleh naga itu sehingga durability-nya menjadi tidak terbatas atau tidak akan hancur. Peace tertawa seperti penjahat sehingga sang naga merasa ngeri. Peace tertawa untuk balas dendam. Seketika tubuh naga itu menghilang dan masuk ke senjata Peace. Kembali ke kota, terpampang wajah Peace sebagai buronan. Semua orang berkumpul. Yang bisa menangkap Peace, imbalan 1 miliar gold. Semua orang kaget mendengar nominal itu. Perhatian semua orang teralihkan oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh wanita bernama Saintry dari guild Holy, dan dilanjutkan kedatangan ketua guild Crossline bernama Suho, penyihir terkuat bernama Abracadabra dari guild Holy Land, ketua guild Robin Hood bernama Hong, dan sang raja Arden Castle bernama Hawkeye dari guild Justice. 5 guild terkuat di dunia berkumpul. Aliansi pertama 5 guild dunia, mereka menyatakan perang kepada Peace. Di sisi lain, Peace sedang tertawa seperti orang gila. Tiba-tiba naga keluar dari senjatanya. Peace sangat terkejut melihat itu. "Kayunya punya kepala," ucap Peace. Dan naga itu mengatakan, "Kakak, ini saya, naga bernama Urus." Peace pun memegang pipi Urus sambil mengatakan, "Kau jadi sangat lembut," ucap Peace. Saat mereka berbincang, selembar kertas jatuh di hadapan mereka. Peace pun mengambil kertas itu dan ia melihat dirinya menjadi buronan. Saat Peace sedang berjalan, ia melihat begitu banyak fotonya dan menganggap dirinya selebriti. Tiba-tiba anak panah mengenai punggung Peace. Ternyata itu serangan dari 5 guild besar yang bernama Hawkeye. Dan Peace dikepung oleh semua pasukan. Urus mencoba menyadarkan Peace. Peace pun terbangun, akan tetapi mereka langsung menyerang. Peace sangat marah dan mencabut anak panah. Peace bersiap menghadapi semua pasukan Hawkeye. Peace tersenyum lalu mulai melakukan serangan balik. Hanya 1 pukulan, pasukan itu pun langsung terkapar dan membuat kota hancur akibat serangan Peace. Ketua guild pun sampai tidak percaya. Ibu kota kerajaan hancur dalam sekali serang. Hawkeye pun melirik ke arah Peace. Peace dengan sempaknya tetap santuy. Lalu Hawkeye mengeluarkan sebuah bola kristal yang dapat mensummon. Ia menghancurkannya. Sihir muncul dan menteleport 5 guild terkuat di dunia. Ia dikepung oleh semua aliansi dunia. Lalu pasukan aliansi memulai serangan. Akan tetapi Peace lebih dahulu menyerang. Urus hanya melihat dan ketakutan. Peace terus menyerang pasukan aliansi sembari tersenyum senang. Lalu penyihir terkuat mulai melakukan penyerangan. Peace sangat terkejut melihat itu. Ia mempertanyakan nama magic spell yang sangat keren. Peace berinisiatif memberi nama serangannya. Ia memberi nama Leaf pada serangannya dan menghancurkan sihir milik magician terkuat. Dan Peace memberi serangan lagi yang bernama Strike. Dan di sini diperlihatkan bahwa Peace menghadapi 3 juta player. Aliansi guild dunia kalah telak. Hawkeye merinding dan tidak percaya. Peace pun menghampirinya. Dan Peace mengatakan, "Aku tidak akan mengeliminasi Hawkeye." Hawkeye menjawab, "Kenapa tidak mengeliminasiku?" ucap Hawkeye. Peace menjawab sambil tersenyum, "Bukannya tadi kau yang memanahku?" ucap si Peace.
Seketika Hawkeye dapat bogeman dari Peace. Pertarungan itu menjadi viral. Saat Peace memenangkan perang itu, ia didatangi seseorang. Ia adalah wanita yang mengkhianati si Peace. Peace terlihat sangat marah, membayangkan pengkhianatan di masa lalu. Peace menahan amarahnya karena mereka sedang berbincang. Peace pun menanyakan perubahan warna rambut wanita itu. Dan si wanita itu pun menjelaskan, saat mengeliminasi Peace, dia berubah menjadi Dewi Kehidupan yang merupakan pekerjaan tersembunyi. Peace mengatakan, "Kau jadi Dewi Kehidupan setelah mengeliminasi 1000 orang? Bukannya itu Dewi Kematian," ucap si Peace. Si wanita tersenyum, dan Peace tidak bisa lagi menahan amarahnya. Peace melayangkan serangan kepada wanita itu. Akan tetapi, ia dengan mudah menghindarinya. Peace melakukan serangan lagi. Urus Ego Sword mengatakan serangan itu kena, dan Peace pun merasa puas. Peace sangat terkejut saat asap mulai menghilang. Si wanita itu berkata, "Kau tidak bisa mengalahkanku dengan serangan itu," ucap si wanita. Urus pun sangat terkejut dan ketakutan saat wanita itu masih hidup. Peace sangat heran karena jelas-jelas ia kena telak. Tapi sang wanita baik-baik saja. Wanita itu menjawab, "Aku sudah jadi Dewi Kehidupan. Apa menurutmu manusia bisa mengalahkan dewa?" ucap sang wanita. Peace pun kesal sambil tertawa. Ia melancarkan serangan kepada wanita itu. Peace menyerang tanpa henti sampai seluruh benua berguncang. Akan tetapi, wanita itu tetap baik-baik saja. Wanita itu menghampiri Peace sambil berkata, "Tidak dapat mengalahkannya, mau seberapa kuat pun serangan Peace," ucap wanita itu. Peace menghela napas dan membalikan badan. Wanita itu tertawa beranggapan Peace telah menyerah. Peace meregangkan ototnya dan berkata akan mencoba dengan kekuatan penuh. Wanita itu tetap berkata bahwa Peace tidak akan bisa mengalahkannya. Hal tak terduga pun muncul dari mulut Peace. Ia akan menghancurkan planet ini jika tidak bisa mengalahkan wanita itu. Wanita itu pun berkata, manusia biasa tidak akan bisa melakukannya. Saat Peace mengangkat senjatanya, wanita itu sangat panik dan mencoba berbicara. Akan tetapi Peace langsung memukulkan kayunya ke tanah. Dalam sekali pukul, planet itu hancur. Scene beralih ke dunia nyata. Orang-orang mulai keluar dari game dan mengeluh ke penjaga. Tapi itu bukan kesalahan dari si penjaga, akan tetapi dari server Chronolife itu sendiri. Saat semua tidak bisa mengakses server, hanya satu orang yang masih berada di dalam server. Ialah Peace yang menghancurkan planet dan server Chronolife. Si Peace pun kebingungan di mana ia berada. Tiba-tiba ada yang mengatakan ST389. Itu adalah nama planet yang Peace hancurkan. Dan bertanya, kenapa Peace melakukannya? Karena itu adalah tempat yang disukai ibunya, ucap pria misterius itu. Peace bertanya, "Kau siapa?" ucap si Peace. Pria itu tertawa sembari mengatakan, "Ialah dewa." Gimana guys? Lanjut gak nih guys? Menurutku ini ceritanya sangat bagus. Tapi menurut kalian gimana guys? Jangan lupa komen ya guys ya. Guys, minimal kalau mau lanjut kita sampai 50 like lah ya minimalnya. Dan jangan lupa klik subscribe juga guys, karena ini channel pertamaku dan ini video pertamaku guys. Jangan lupa support lah ya, oke? Jangan lupa nyalain loncengnya guys, biar gua upload kalian tahu guys, oke? Thank you guys yang udah nonton. Bye bye.